Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah hadir Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Otto, selamat malam. Selamat malam. Oke, menyambung tadi dampak nih, sebelum saya balik ke Pak Setio, tanggapan Anda tadi mengikuti di segmen sebelumnya. Jadi situasi hari ini tuh kenapa sih bisa terjadi dan akan seperti apa sih prediksi Anda? Iya, kalau dikaitkan dengan politik, yang menakutkan kan adalah kalau kemudian ini menimbulkan praduga dari masing-masing pihak. Itulah mengapa menurut saya menjadi sangat penting apa yang kemudian dikeluarkan oleh kepolisian nanti sebagai hasil penyelidikan. Sekarang misalnya berkembang sangat liar, dari satu sisi ada yang mengatakan tidak masuk akal Ratna menjadi produsen hoax tunggal misalnya. Agak tidak masuk akal dan merendahkan intelektualitas seorang Amin Rais, seorang Prabowo misalnya, ketika kemudian sudah bertemu langsung, mendengar cerita langsung, melihat lukanya secara langsung, tapi tidak kemudian menduga ada kejanggalan. Padahal sekelas netizen pun langsung merasakan ada kejanggalan misalnya. Di sisi lain ada yang mengatakan juga, misalnya se-ekstrim, jangan-jangan Ratna Sarumpait ini adalah orang yang disusupkan oleh kubu Jokowi misalnya. Nah, kalau ini yang terjadi, pada akhirnya sebuah fakta hukum, sebuah fakta itu kemudian terus diduga-duga dan itu akan menimbulkan gesekan kalau dibiarkan. Itulah yang menyebabkan menurut saya seharusnya semua pihak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Polri itu adalah hal yang membantu mereka. Di satu sisi misalnya ada yang merasa menjadi korban dari pembohongan Ratna Sarumpait, jika memang termasuk Pak Amin Rais, menurut saya harusnya melihat proses ini sebagai sebuah upaya untuk memulihkan nama baiknya, termasuk Pak Prabowo sendiri, termasuk Fadlizon sendiri. Makanya saya menantang Fadlizon, sudah Anda yang datangi saja Polri, karena kalau polisi memeriksa harus nunggu izin dari presiden misalnya begitu kan. Dari sisi lain juga harus menghormati apapun yang kemudian menjadi hasil dari pemeriksaan polisi. Karena saya melihat sebagai warga negara seperti ini. Saya pribadi sampai detik ini malah melihat bukan Ratna Sarumpait secara komunikasi yang harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi kepada publik. Tidak pernah sekalipun Ratna Sarumpait kepada publik mengatakan dirinya dianiaya. Yang melakukan penyebaran itu ke publik itu adalah ya beberapa pihak. Ada yang mengatakan Fadlizon lewat Twitter, ada yang mengatakan Rahel Mariam lewat sosial media, ada yang mengatakan Fahri Hamzah lewat wawancara, ada yang mengatakan menjadi besar karena Pak Prabowo dengan Pak Amin Rais bicara di konferensi pers resmi misalnya. Dan disitulah kemudian klarifikasi harus terjadi. Nah, Ratna kan kemudian sekarang sudah mengakui bahwa terjadi kebohongan yang dilakukan dirinya kepada Pak Prabowo misalnya dan Pak Amin Rais, bukan kepada publik loh. Nah, ini yang menurut saya harus kemudian di cross check. Kepentingan pertama buat hukum, karena memang ada beberapa aspek hukum yang kemudian membutuhkan pendidikan polisi lebih lanjut. Apakah dari si undang-undang ITE sudah bisa berhenti pada level Ratna yang mengakui kebohongan, atau jangan-jangan Ratna berbohong lagi? Ini kan logika-logika yang mungkin ada yang hanya bisa dikeluarkan oleh penyelidikan polisi tadi. Oke, sejauh ini soal penyusupan saya tanya lebih jauh, bagaimana kedua belah pihak menangani atau berkomunikasi secara politik untuk kasus ini. Tapi soal penyusup nih, Bang Adian, itu kan dilempar juga nih oleh Hidayat Nur Wahid kalau ternyata Ratna Sarumpait ini adalah penyusup. Argumentasi dia diduga penyusup itu kan karena sempat pakai baju kotak-kotak. Prabowo juga pernah pakai baju kotak-kotak. Jangan-jangan Prabowo menyusup ke kubu Prabowo, kan jadi lucu kalau itu jadikan dasar argumentasi mereka. Anda lihatnya dengan argumentasi yang dilemparkan ke kubu Anda itu seperti apa? Argumentasi orang panik. Nggak mungkin ini tidak punya dampak terhadap elektabilitas. Tidak mungkin ini tidak punya dampak terhadap proses pemilu ke depan dalam konteks keterpilihan Prabowo. Ini dampaknya luar biasa. Teman-teman yang lain yang bilang bisa turun 10%, bisa turun 12%, segala macam. Nah, ini menimbulkan efek panik. Mau tidak mau ya Ratnanya harus diadukan, dituduh ini segala macam, dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Betul yang dibilang oleh Toto tadi. Kunci untuk menyelesaikan seluruh polemik ini polisi. Tinggal berani nggak polisi? Kalau menurut saya harus berani. Kenapa? Harganya terlalu mahal dari ketidakberanian mereka. Harga yang harus dibayar dari ketidakberanian polisi untuk membongkar kasus ini sebenar-benarnya. Kenapa menurut Anda polisi nggak berani? Berani nggak Pak Setio? Iya, ini bukan berani dan tidak berani, tapi polisi bekerja secara profesional. Artinya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu. Ya, artinya bahwa keberanian untuk menjalankan prosedur itu juga dibutuhkan dari polisi. Panggil saja, emang kenapa? Gitu loh. Benar, kalau misalnya kemudian dipanggil, mereka punya ruang untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada pihak penyidik tentang posisi sebenarnya seperti apa. Karena kalau dikatakan bahwa apakah Ratna pernah ngomong di media dia ya nggak pernah. Yang ngomong siapa? Ya orang-orang lain.
Nah, jadi kalau dibilang siapa yang menyebarkan hoax tentang itu, jangan-jangan orang-orang lain itu. Siapa saja namanya bisa kita identifikasi sangat mudah itu. Oke, ada jejak Nah, itu digitalnya. panggil. Minta mereka menjelaskan. Bagaimana Anda melihat respon dari Pak Amin Rais? Kalau tadi mendengar penjelasan, mungkin juga besok ada kawalan dari 500 massa, kemudian ratusan pengacara, atau bahkan sampai ada rencana pra-peradilan untuk pemanggilan ini gitu? Nggak masalah, itu tidak, maksud saya kehadiran massa dalam jumlah besar itu tidak akan mempengaruhi proses penyidikan. Itu pertama. Terus kedua, upaya melakukan pra-peradilan itu mekanisme hukum yang memang diberikan dalam hukum acara ketika mereka mendapati beberapa hal yang di luar dari prosedur yang dilakukan oleh polisi. Itu hak mereka, silakan. Tapi rakyat butuh penjelasan. Ada apa ini semua? Kenapa? Ini penting, biar tidak menjadi liar. Oke, sejauh mana Pak Amin Rais juga akan memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh rakyat? Bukankah kemudian tadi menyambung statement dari Toto, Pak Amin Rais ini juga terbantu dengan adanya proses pemanggilan supaya clear beliau lebih jauh? akan memberi penjelasan apa adanya, apa yang terjadi, ya. Tapi saya nggak bisa sampaikan di sini karena saya tidak ingin mencampuri apa yang nanti jadi materi penyidikan, ya. Tapi yang saya tahu memang bukan dari pihak kami yang mengejar-ngejar Bu Ratna atau siapa gitu, beliau yang datang gitu. Itu yang saya tahu, ya. Tapi saya ingin tanya sama Mas Adrian deh. Kalau katanya kan harusnya bisa segala macam, Toto harusnya bilang juga harusnya bisa. Coba sekarang bayangkan dengan ajarin saya, Mas Adrian, saya mungkin terlalu bodoh. Cara bagaimana untuk mengetahui Mbak Ratna pada saat datang itu bohong? Karena beliau dengan menangis, beliau dengan lebam segala macam dan berhasil meyakinkan gitu loh. Itu harus diperiksa karena ada pernyataan misalnya. Ketika dia mengadu, itu bagaimana caranya? Sebelum Amin Rais, sebelum Prabowo bertemu dengan Ratna, Fadlizon sudah bertemu. Ada cerita Fadlizon di media terbuka. Ratna habis membuka jahitan dan sebagainya. Logikanya gampang, bisa dilihat kok mana bekas jahitannya. Apakah kemudian Ratna membohongi Fadlizon membohongi Prabowo, atau bagaimana kita tidak sekarang tahu. Giliran saya ngomong, ya. Jadi polisi mengetahui bahwa Mbak Ratna itu bohong, itu berdasarkan 3 hal yang paling utama. Pertama, membuka CDR, ya, call data records. Kedua, membuka rekening bank. Ketiga, membuka data di rumah sakit di pasien. Ketiga-tiganya ini itu adalah konfidensial, dilindungi hukum. Sebentar Pak, boleh saya selesaikan dulu Pak? Pak Setio, saya juga minta tanggapan Anda. Jadi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Prabowo dan Rais gitu untuk membuktikan bahwa Ratna berbohong. Nah sekarang CDR itu kan untuk membuka itu kan walaupun polisi punya kewenangan, tapi kan perlu ada, kalau nggak salah perlu ada pengadilan, perlu ada tersangkanya dulu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ketika dibuka ini tersangkanya sudah ada? Apakah ada perintah pengadilan? Publik berhak tahu dong, ya sudah ada perintah pengadilan nggak membuka CDR? Dijawab oleh Pak Setio. Membuka rekening itu perlu izin dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Sudah ada belum? Ya, jadi apakah orang seperti Prabowo sehebat apapun dia, seorang Amin Rais, beliau itu nggak punya kewenangan untuk melakukan itu. Apa sih statement dari Amin Rais begitu tahu ternyata anggaplah dibohongi oleh Ratna Sarumpait? Waktu itu saya nggak ada di sana, tapi yang reaksinya saya rasakan seperti apa ya, gitu? Ini kan sebenarnya mempermalukan Amin Rais juga loh, Mas. Ada mungkin gini, Mbak. Tapi pada saat itu kan gini loh, ada seorang ibu-ibu umurnya 70 tahun. Nggak, maksudnya gini, ada banyak cara untuk mengetahui itu kebohongan. Ketika tidak bertemu langsung dengan orang yang mengatakan dianiaya, bisa pakai pola yang lain, periksa rekeningnya, cek teleponnya dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah bertemu fisik, sudah mengirimkan utusan, sudah menyampaikan pernyataan di media, jahitan dibuka, sangat parah dan sebagainya. Ini jadi aneh. Yang bohong siapa? Ratna bohong ke Fadlizon atau Fadlizon bohong pada Prabowo? Oke, baik. Artinya bahwa tidak ini yang saya pikir berbahaya. Praduga yang didiamkan di antara kedua belah pihak atau bahkan banyak. Ini kan saling lempar nih praduganya. Ini tidak akan berujung karena masing-masing akhirnya punya argumentasi tersendiri. Adian misalnya mengatakan bahwa ada sebuah logika yang mudah dilakukan verifikasinya. Saya boleh pihak Mas Derajat merasakan itu tidak, Mas Derajat. Saya yang diberikan giliran saya ngomong. Oke, baik Bapak-bapak. Sebentar Mas Derajat, kita dengarkan dulu. Tadi Mas sudah menjelaskan. Kita dengarkan dulu. Toto penjelasan seperti apa? Praduga Adian mengatakan bahwa tidak sulit melakukan verifikasi dengan berbagai kronologi yang dijelaskan. Mas Derajat memiliki logikanya.